Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aryani dari kelas G, NIM 2020-288. Moto hidup saya, cobalah tidak untuk menjadi orang yang sukses, tetapi menjadi orang yang bernilai. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris sebagai Objek Perjanjian dalam Sengketa Kewarisan Adat di Indonesia. Hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seorang pewaris, serta memiliki akibatnya bagi para ahli warisnya. Namun, sampai pada saat ini, belum adanya kebijakan terhadap unifikasi hukum di Indonesia terkait penyelesaian permasalahan waris. Hal ini disebabkan dengan adanya politik hukum dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pembagian penduduk bangsa Indonesia menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asia Tionghoa, dan Timur Asia bukan Tionghoa, serta golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra sendiri berlaku hukum perdata adat merupakan keseluruhan peraturan yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum perdata adat. Hukum perdata adat di Indonesia belum adanya keseragaman sesuai dengan masyarakat yang bersifat putra. Salah satu jalan yang dapat diambil oleh ahli waris dan menyelesaikan permasalahan dalam pembagian waris dengan membuat perjanjian waris. Adapun jenis metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan conceptual approach, dan pendekatan kasus, case approach. Perjanjian pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Salah satunya, perjanjian dalam penyelesaian pembagian harta waris. Perjanjian waris berkedudukan sangat penting sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta waris. Secara umum, perjanjian waris merupakan bentuk implementasi pasal 1313 Burgerlich Wetboek. Selain dalam perjanjian, dikenal suatu asas disebut sebagai kebebasan berkontrak. Asas dapat disimbolkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 Burgerlich Wetboek yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang mereka yang membuatnya. Adapun unsur-unsur yang dapat dalam perjanjian adalah 1. Unsur pertama adanya kaidah hukum. Kaidah hukum dalam perjanjian terdiri dari 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Unsur yang kedua, subjek hukum, merupakan istilah lain dari rechtsperson, merupakan sebagai pendukung hak dan kewajiban subjek hukum. Yang menjadi subjek hukum dalam perjanjian adalah para pihak yang turut dalam pembuatan perjanjian. Satu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan jumlahnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 sampai dengan 1335 Burgerlich Wetboek 20. Hal ini dikarenakan yang menjadi landasan adanya suatu perjanjian atau persetujuan merupakan prestasi. Dengan adanya prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat tercapainya tujuan dalam perjanjian. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1234 Burgerlich Wetboek. Kedudukan objek perjanjian pembagian harta waris dalam putusan pengadilan tidak langsung menyimpang. Sistem kewarisan hukum adat Bali maupun hukum Islam yang berkembang di dalam masyarakat, di mana baik kedudukan ahli waris bertentangan untuk mendapatkan hak waris, sehingga sebagai satu-satunya jalan agar keturunan dibentuknya suatu perjanjian mengenai pemberian hak waris untuk menyimpang kedua kewarisan secara tidak langsung akan melekat kepada ahli waris. Hal ini sebagai bentuk peralihan hak seorang terhadap kebendaan yang menjadi miliknya. Peralihan hak tersebut tidak serta kepada ahli waris, melainkan akibatnya adanya kematian terlebih dahulu. Selain itu,
ketentuan yang berkembang di dalam masyarakat mengenai sistem kewarisan menjadi penentu seseorang untuk mendapatkan hak waris. Pemberian hak waris dapat dilakukan dengan jalan pembuatan perjanjian antar ahli waris untuk merelakan sebagian haknya atas harta waris. Namun, di sisi lain, dalam sistem kewarisan, Bürgerliches Gesetzbuch, sebagaimana dalam pasal 832 Bürgerliches Gesetzbuch menjelaskan bahwa menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga saudara, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang tidak luar penan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Menurut peraturan-peraturan berikut ini, dalam sistem kewarisan Bürgerliches Gesetzbuch, yang berhak untuk menjadi seorang ahli waris merupakan pihak keluarga yang memiliki hubungan dengan ahli waris. Perjanjian pembagian harta waris tidak serta-merta memberikan kedudukan seorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan sebagai bentuk merintangi salah satu nilai kesusilaan yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila mengedepankan salah satu nilai kesusilaan tersebut akan berdampak menghapuskan hak untuk menerima harta waris berdasarkan waris Islam, waris BW, dan waris adat. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihan 1. Disertai dengan sumber referensi yang menjadi pendukung untuk keaslian pernyataan. 2. Pembahasan permasalahan cukup mendetail. 3. Pemaparan pendahuluan, metode pembahasan, dan penutup sudah jelas. 4. Penulis jurnal artikelnya rapi, dan jarak spasinya sudah sama. Kekurangan 1. Tidak menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian. 2. Masih terdapat penulisan yang kurang benar dan tidak baku. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut adalah suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1332 sampai dengan 1335 Bürgerliches Gesetzbuch. Pemberian hak waris merupakan bentuk implementasi sebagaimana perjanjian pada umumnya. Adanya perjanjian pembagian harta waris tidak serta memberikan kedudukan seseorang sebagai pemilik hak atas harta peninggalan, melainkan perjanjian dapat dikatakan memenuhi kausa hal apabila tidak tanpa kausa, kausanya tidak palsu, dan kausa tidak terlarang, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 dan 1337 Bürgerliches Gesetzbuch.